Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua, Salam harmoni. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok B1 akan mempresentasikan hasil analisis desain proyek kami dengan nama Sewain. Sebelumnya, perkenalkan, saya Igdiar Wibawa dengan NIM 201509158 dengan rekan tim saya. Saya Nyoman Dewi Ratna Iswara dengan NIM 2015091020. Saya Nikut Ketirana Yulia Pratiwi dengan NIM 2015091013. Saya Komali Sita Novianti dengan NIM 20150911042. Dan saya Desa Puteka Kumala Dewi dengan NIM 2015091014. Oke, itu merupakan pengenalan singkat dari anggota kelompok B1. Jadi pada proyek ujian semester ini kami menginisiasi sebuah proyek dengan nama Sewain. Nah, Sewain ini berlatar belakang dari kondisi era globalisasi yang saat ini yang perkembangan sangat pesat. Hal ini berpengaruh terhadap perilaku masyarakat di masa sekarang, di mana masyarakat cenderung dan menginginkan sesuatu yang instan secara mudah dan praktis. Gaya hidup masyarakat ini yang selalu ingin serba instan berawal dari kebiasaan masyarakat yang tidak mau menunggu. Nah, di samping itu, pesatnya penggunaan teknologi mempunyai andil yang sangat besar dalam gaya hidup masyarakat di masa sekarang. Tentu ini mengakibatkan adanya penggunaan teknologi yang dapat menjangkau berbagai hal atau berbagai komponen. Ini yang menyebabkan minat dari masyarakat serta kebutuhan dari masyarakat ini teruslah bertingkat dan teruslah berganti. Nah, menurut laporan tinjauan Big Data terhadap dampak COVID-19 pada tahun 2020 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik atau BPS yang menyatakan bahwa penjualan online di masa pandemi ini melonjak tajam. Pada bulan Maret tahun 2020 menyatakan penjualan online berkelonjak sampai 320%. Nah, dari total penjualan online yang dari awal tahun. Nah, lonjakan semakin tajam terjadi pada penjualan online April tahun 2020. Tercatat meningkat hingga 480%. Nah, di sisi lain, ada beberapa masyarakat yang ingin menggunakan barang tertentu, namun masyarakat tersebut itu tidak ingin membelinya. Jadi, barang dari masyarakat yang ingin ikut dalam pesatnya globalisasi, akan tetapi mereka tidak ingin melakukan pembelian dari produk atau barang itu sendiri. Nah, di antaranya faktor yang dapat mempengaruhi itu karena faktor biaya, keefektifan, dan pemeliharaan, seperti mengurangi kerugian risiko, menghemat finansial, menghemat jika barang digunakan hanya untuk sementara waktu. Dan tentu hal tersebut saja tidak lepas dari pengaruh teknologi informasi yang berkembang sangat pesat yang saat ini. Keberadaan teknologi sangat ini mempengaruhi kehidupan masyarakat, di mana sebagian besar sistem kerja manual diubah secara digital atau online. Nah, berbagai hal diciptakan untuk memudahkan aktivitas sehari. Salah satunya yaitu pelayanan berbasis platform, di mana fokus kami ini yaitu pada platform yang dapat membantu dari kondisi masyarakat yang sebelumnya saya jelaskan, yakni mereka ingin melakukan ikut dalam pesatnya arus globalisasi, akan tetapi mereka tidak ingin melakukan pembelian produk itu karena memikirkan ekonomi serta faktor yang jangka waktunya pengguna itu sangat pendek. Berangkat dari permasalahan tersebut, kami memberikan sebuah solusi di mana platform dengan nama Sewain. Sewain merupakan platform berbasis aplikasi digital sebagai penyedia jasa penyewaan barang di Indonesia, di mana Sewain hadir untuk mempertemukan pengguna yang ingin menyewakan barang dengan pengguna yang ingin melakukan penyewaan barang. Nah, pemilihan nama Sewain ini berasal dari kata sewa, yakni sesuai dengan fokus dari jasa bidang kami, yakni sewa menyewa, serta ditambah dengan kata ini memberikan kesan bahwasanya Sewain ini merupakan platform yang modern dan tetap dengan perkembangan teknologi yang ada. Sewain ini akan hadir memudahkan serta memberikan keamanan serta kenyamanan dalam penyewaan barang. Nah, itu merupakan latar belakang masalah serta solusi yang akan diberikan. Yang selanjutnya kami sudah melakukan analisis, baik itu melalui kuesioner serta melalui dijawab oleh beberapa narasumber. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan observasi target pengguna.
Nah, dari latar belakang dan solusi yang telah dijelaskan tadi, di sini kami melakukan observasi target pengguna. Dan kami melakukannya dengan 2 cara, yaitu wawancara dan melakukan penyebaran kuesioner. Nah, berikut merupakan list dari pertanyaan wawancara yang kami ajukan kepada target pengguna. Yang pertama, apakah Anda pernah membutuhkan suatu barang namun tidak ingin membeli barang tersebut? Dan yang kedua, jika pernah, lalu apa yang Anda lakukan untuk mendapatkan barang yang Anda butuhkan? Pertanyaan yang ketiga, apakah Anda pernah menyewa barang? Jika pernah, apa alasan Anda menyewa barang? Barang apa saja yang pernah Anda sewa? Di mana atau kemana biasanya Anda menyewa barang? Dan jika tidak pernah melakukan sewa, apa alasan Anda tidak menyewa barang? Pertanyaan yang keempat, apakah Anda pernah melakukan penyewaan barang? Jika pernah, apa alasan Anda menyewakan barang? Barang apa saja yang pernah Anda sewakan? Di mana atau kemana biasanya Anda menyewakan barang? Dan jika tidak pernah, apa alasan Anda tidak menyewakan barang? Pertanyaan yang kelima, seberapa sering Anda melakukan sewa menyewa barang? Berapa biasanya rentang harga Anda menyewa barang? Pertanyaan ketujuh, bagaimana Anda menetapkan harga barang yang Anda sewakan? Dan apakah Anda pernah merasa kesulitan dalam menyewakan barang Anda? Kalau pernah, kesulitan apa saja? Pertanyaan yang kesembilan, apakah Anda pernah melakukan transaksi online? Seberapa sering Anda melakukan transaksi online? Pertanyaan yang ke-10, mengapa Anda memilih melakukan transaksi online daripada offline? Adakah keluhan-keluhan Anda alami selama melakukan transaksi secara online? Pertanyaan selanjutnya, apakah Anda mengikuti tren masa kini? Jika ya, apa yang Anda lakukan jika ingin mengikuti tren namun malas untuk membelinya? Jika tidak, apa alasan Anda tidak mengikuti tren? Dan pertanyaan yang ke-12, apakah Anda memiliki kesulitan yang Anda rasakan dalam mengikuti tren yang ada? Adakah sistem yang Anda inginkan yang dapat membantu Anda mengatasi kesulitan Anda? Pertanyaan yang ke-13, apakah Anda memiliki kesulitan yang Anda rasakan dalam kehidupan sehari-hari? Adakah sistem yang Anda inginkan yang dapat membantu Anda mengatasi kesulitan Anda? Pertanyaan yang ke-14, apa yang Anda harapkan dari sistem yang Anda inginkan? Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda jika terdapat platform yang membantu Anda untuk sewa-menyewa barang? Dan pertanyaan yang terakhir, apakah Anda tertarik untuk menggunakan platform yang membantu Anda untuk melakukan sewa-menyewa barang? Nah, di sini kami melakukan wawancara kepada 10 responden. Jadi masing-masing anggota dari tim kami melakukan wawancara kepada 2 orang responden. Jadi di sini didapatkan 10 jawaban dari 10 responden. Nah, berikut jawabannya. Kita langsung saja ke hasil dari jawaban kesimpulan dari wawancara. Akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil observasi terhadap responden melalui wawancara. Nah, adapun kesimpulan yang didapat, yang pertama yaitu sebagian besar responden pernah membutuhkan barang tanpa ingin membelinya. Yang kedua, sebagian besar responden meminjam atau menyewanya saat tidak ingin membeli barang tersebut. Kemudian, yang ketiga, sebagian besar responden melakukan penyewaan barang seperti tenda, PS, kamera, dan barang yang sangat jarang dibutuhkan. Responden sering menyewanya itu di sekitar tempat tinggalnya dengan alasan mereka menyewa yaitu barang yang dibutuhkan terlalu mahal dan sangat jarang digunakan. Kemudian yang keempat, sebagian besar responden tidak melakukan penyewaan karena takut akan barang yang disewakan itu nanti rusak atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya yang kelima, sebagian besar responden menyatakan jarang dalam melakukan kegiatan sewa-menyewa dikarenakan mereka melakukan sewa-menyewa saat barang diperlukan atau jika ada event tertentu. Kemudian yang keenam, tentang harga yang ditawarkan beberapa responden terkait dengan penyewaan barangnya yaitu minimal 50.000 serta batas maksimal yaitu 1 juta rupiah dengan variasi lama waktu penyewaan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketujuh, adapun cara menentukan harga barang yang disewakan itu sesuai dengan harga di pasaran. Yang ke-8, karena responden sebagian besar tidak pernah menyewakan barangnya,
maka mereka belum pernah mengalami kesulitan dalam melakukan penyewaan barang. Yang ke-9, sebagian besar responden sering melakukan transaksi online untuk berbelanja di e-commerce tertentu. Yang ke-10, sebagian besar responden memilih melakukan transaksi online dikarenakan lebih cepat, mudah, dan praktis. Tetapi terdapat beberapa kesulitan dalam melakukan transaksi online, yakni server yang kadang down saat proses transaksi yang menyebabkan kegagalan dan juga lambat. Selanjutnya, yang ke-11, sebagian besar responden tidak mengikuti tren masa kini karena tren cepat berubah dan menghabiskan banyak uang. Selanjutnya, sebagian besar responden mengalami kesulitan dalam mengikuti tren seperti kesulitan dalam mengumpulkan uang, serta mereka membutuhkan sistem yang dapat membantu mereka dalam mengikuti tren secara real-time. Yang ke-13, sebagian besar responden memiliki kesulitan tersendiri dan menginginkan beragam sistem untuk menutupi kesulitannya tersebut. Kemudian yang ke-14, sebagian besar responden menginginkan sistem yang dapat membantu memudahkan serta menghasilkan hal yang positif. Yang ke-15, sebagian besar responden menyatakan bagus dan senang karena dapat membantu dalam sewa dan nyewa barang. Kemudian yang terakhir, sebagian besar responden tertarik dalam menggunakan platform yang dapat membantu mereka dalam hal penyewaan barang. Sekian kesimpulan dari hasil wawancara. Kemudian untuk kuesioner akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi selain dari hasil wawancara, jadi kelompok kami juga menyediakan kuesioner dan dibagikan ke beberapa orang, di mana kita mendapatkan 53 responden kuesioner. Jadi hasil dari jawaban kuesioner tersebut yang pertama adalah dari 53 responden kuesioner, sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan dengan rentang 16-20 tahun dan berstatus sebagai mahasiswa yang berdomisili di Singaraja. Hasil yang kedua yaitu dari 53 responden kuesioner, sebagian besar responden pernah membutuhkan suatu barang namun tidak pernah membeli barang tersebut. Hasil yang ketiga, dari 53 responden kuesioner, sebagian besar responden memilih menabung untuk mendapatkan barang tersebut. Yang keempat, dari 53 responden kuesioner, sebagian besar responden pernah melakukan aktivitas menyewa barang dengan alasan kebutuhan mendesak dan barang yang dibutuhkan hanya sementara atau dalam jangka waktu pendek dan juga biaya barang yang terbilang mahal. Yang kelima, dari 53 responden kuesioner, beberapa responden yang tidak pernah melakukan sewa barang memilih untuk meminjam barang karena tidak terlalu membutuhkan dan lebih baik meminjam barang tersebut, serta beberapa responden sudah memiliki apa yang mereka perlukan. Yang keenam, dari 53 responden kuesioner, sebagian besar responden menyatakan tidak pernah menyewakan barang miliknya dengan alasan takut barang miliknya rusak, barang masih digunakan oleh pemiliknya, dan tidak ada barang yang ingin disewakan, serta ada juga yang hanya meminjamkan barang ke temannya secara cuma-cuma tanpa mengambil keuntungan finansial. Yang ketujuh, dari 53 responden kuesioner, beberapa responden pernah menyewakan barang miliknya kepada orang lain dengan alasan untuk mendapatkan penghasilan sampingan dan juga dikarenakan barang yang dimilikinya sudah tidak digunakan lagi. Yang kedelapan, dari 53 responden kuesioner, sebagian besar responden jarang melakukan sewa-menyewa barang. Yang kesembilan, dari 53 responden kuesioner, sebagian besar responden menyewakan barang dengan rentang harga Rp10.000 sampai dengan Rp50.000. Yang ke-10, dari 53 responden kuesioner, responden yang pernah menyewakan barang yang dimilikinya menentukan harga dengan cara melihat kualitas barang dan juga waktu penyewaan. Yang ke-11, dari 53 responden kuesioner, sebagian besar responden tidak pernah merasa kesulitan dalam menyewakan barang yang dimilikinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Desa. Baik, saya akan melanjutkan dari nomor 12 sampai 23. Dari 53 responden kuesioner, beberapa responden yang merasa kesulitan dalam menyewakan barangnya mengalami kesulitan yaitu dalam menemukan barang yang cocok dan menentukan harga yang pas sesuai dengan kualitas barang. Ya, nomor 13, dari 53 responden kuesioner, sebagian besar responden pernah melakukan transaksi online dan dalam jangka waktu yang sering. Kebanyakan responden memilih transaksi online karena lebih efektif dan efisien. Selain itu, lebih murah dan dapat meminimalisir mobilitas terutama di saat pandemi.
Dari 53 responden kuesioner, sebagian besar responden pernah mengalami keluhan-keluhan selama melakukan transaksi online, yaitu barang yang lambat sampai tujuan, ketidaksesuaian barang yang dipesan, terdapat biaya tambahan dan mahal dalam hal ongkos kirimnya. Dari 53 responden kuesioner, sebagian besar responden mengikuti tren masa kini dengan cara menabung, menunggu diskon, menyewa, ataupun hanya melihat tren-tren terkini dalam media sosial. Yang ke-16, dari 53 responden kuesioner, sebagian besar responden tidak mengikuti tren masa kini karena banyak dari responden yang merasa tidak tertarik terhadap perubahan tren dan lebih memilih untuk menghemat uang. Dari 53 responden, sebagian besar responden tidak memiliki kesulitan dalam mengikuti tren yang ada. Dari 53 responden tersebut, sebagian besar responden memiliki kesulitan saat mengikuti tren yang ada. Dari 53 responden kuesioner, sebagian besar responden memiliki kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, bisa diatasi dengan menggunakan sistem aplikasi. Bagian besar responden tersebut juga memiliki keinginan terhadap sistem aplikasi yang dapat mengatasi kesulitannya. Dari 53 responden kuesioner, bagian besar responden mengharapkan sistem yang menginginkan lebih mudah, cepat, efisien, terjamin, aman, sistem berjalan dengan baik, dan memiliki tampilan yang bagus. Dari 53 responden kuesioner tersebut, sebagian besar responden memiliki rasa antusias yang tinggi jika terdapat aplikasi yang membantu mereka dalam hal sewa-menyewa barang, karena dapat memudahkan mereka dalam sewa-menyewa barang. Dan dari 53 responden kuesioner tersebut, sebagian besar responden memiliki ketertarikan dengan aplikasi yang dapat membantu responden dalam melakukan sewa-menyewa barang. Oke. Ya, pemaparan dari hasil proyek UX kami, dan dapat disimpulkan bahwasannya kami akan membuat atau merancang sebuah proyek atau platform dengan nama Sewain, di mana Sewain ini akan bakal membantu para pengguna dalam sewa-menyewa barang. Dari hasil analisis kebutuhan juga sudah menyatakan dari 10 narasumber wawancara serta 53 responden kuesioner menyatakan bahwasannya memang perlu adanya sebuah platform yang dapat membantu mereka dalam sewa-menyewa barang. Jadi cukup sekian presentasi dari hasil analisis kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan salah tutur. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam harmoni.